Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Berita misteri kali ini akan mengungkap urban legend di Tanjakan Silayur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tanjakan ini dipercaya sebagai salah satu jalur tengkorak di Kota Semarang. Sejumlah kecelakaan sering terjadi di tempat ini. Penyebab kecelakaan umumnya sang sopir melihat sosok wanita yang tiba-tiba menyeberang. Wanita itu kadang hadir secara utuh, tapi kadang tanpa kepala. Wanita yang tiba-tiba menyeberang ini menyebabkan si sopir kaget sehingga mereka membanting kemudi dan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tentu aja ada faktor teknis. Kalau faktor teknis umumnya kendaraan yang melintas di jalan ini adalah mengalami remblong, terutama truk-truk yang membawa muatan besar, karena jalan ini memang kalau dari bawah menanjak, tapi kalau dari atas menurunnya curam. Kadang juga yang dari bawah tidak kuat naik dan mundur dan terjatuh. Soal siapa wanita misterius yang kadang-kadang muncul dan menghilang tadi, masyarakat percaya bahwa wanita misterius itu adalah Ranem. Siapa sebenarnya Ranem dan mengapa ia nongol di Tanjakan Silayur? Simak tayangan ini sampai akhir dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman. Sebelum saya melanjutkan cerita mengenai sosok Ranem ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau baru pertama kali menemukan channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya doakan kepada teman-teman semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya, Tanjakan Silayur ini yang menghubungkan Boja dan Semarang amat menyeramkan. Pengemudi akan berhadapan dengan jalan yang meliuk-liuk. Dulu di sisi kiri dan kanan ini terdapat banyak jurang. Silayur merupakan daerah yang memiliki lintasan menanjak dan turunan yang curam, sehingga dijuluki jalur tengkorak. Sebenarnya Silayur merupakan bukit yang ketinggiannya sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Jika tidak biasa, tentu banyak resiko yang bisa dihadapi. Misalkan kendaraan yang malah berjalan mundur karena tidak kuat menanjak, atau rem yang terlalu panas sehingga menjadi blong. Jalur pegunungan yang satu ini akan memaksa mobil untuk bekerja lebih keras dari medan yang biasanya, terlebih saat tanjakan. Karena rawan kecelakaan, terdapat banyak rambu peringatan di jalur tersebut. Dari awal turunan hingga sekitar 2 km sepanjang jalan terdapat beberapa papan yang berisi imbauan untuk mengurangi kecepatan dan menggunakan gigi rendah.
Hal ini dikarenakan mayoritas kecelakaan terjadi karena sopir yang tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang diakibatkan oleh rem blong. Medan yang sulit ini menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan di tempat tersebut. Tiap tahun selalu terjadi kecelakaan dan meminta tumbal nyawa. Kecelakaan parah terjadi pada Juni 2022, tepatnya pada tanggal 24 Juni sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah truk box mengalami remblong dan terjun ke jurang kurang lebih sedalam 7 meter. Truk itu melaju dari arah Boja menuju Jerakah atau dari tanjakan menuju ke turunan. Tiba-tiba pengemudi truk tidak bisa mengurangi kecepatan ketika melintas di turunan sekitar 200 meter sebelum lokasi kejadian. Saat kejadian, lalu lintas dari arah atas dalam keadaan sepi. Kemudian pengemudi berinisiatif untuk membanting setir ke kiri hingga truk terjun ke jurang yang penuh dengan pohon pisang. Bagian depan truk hancur, kaca mobil pecah, dan sopir terjepit di kabin. Sangat dramatis saat regu penolong mencoba mengeluarkan sopir dari kabin truk itu. Melihat data, mayoritas kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah truk yang membawa muatan. Sebagian besar mengalami remblong, kemudian menabrak kendaraan lain atau masuk ke jurang. Medan yang terjal menyebabkan kinerja rem sangat berat. Bila kondisi mobil kurang prima, bukan tak mungkin mengalami kondisi remblong seperti yang dialami oleh sebagian besar truk. Di samping medan yang sulit, tanjakan ini juga sering dikaitkan dengan cerita mistis. Dulu sekali ya, ada seorang wanita korban mutilasi dan mayatnya dibuang di sungai yang ada di daerah Silayur. Kabarnya arwah wanita itu masih gentayangan hingga saat ini dan sering mengganggu para sopir. Peristiwa pembunuhannya sendiri sudah terjadi sangat lama. Mungkin teman-teman belum lahir. Pembunuhan sadis itu menimpa seorang wanita bernama Ranem. Ia adalah pekerja seks komersial di lokalisasi Argorejo atau Sunan Kuning di Semarang. Ranem sendiri berasal dari Jatisrono, Wonogiri. Tetapi ia selalu mengatakan berasal dari Solo. Ranem sudah bercerai dengan suaminya. Entah apa penyebabnya, tapi yang jelas bukan karena faktor ekonomi. Ranem mulai menghuni Sunan Kuning pada tahun 1969, 3 tahun setelah lokalisasi Sunan Kuning resmi dibuka. Kalau teman-teman mau ke sana, silahkan. Cuman untuk saat ini, rumah untuk esek-esek sudah tidak ada. Lokalisasi sudah resmi ditutup sejak 18 Oktober tahun 2019. Kini menjadi kampung kuliner. Jadi, nggak usah malu kalau mau main ke Sunan Kuning. Kembali ke soal Ranem.
Ranem ini berparas ayu khas wanita Solo. Bodinya juga oke, sehingga dalam waktu dekat nama Ranem muncar bak artis ibu kota. Banyak pria hidung belang yang mencari Ranem saat main ke Argorejo. Tetapi nasib sial menimpa Ranem. Entah apa masalahnya, Ranem dibunuh keji pada awal tahun 1973. Pembunuhan Ranem membuat gempar di Semarang dan sekitarnya. Inilah mutilasi pertama di wilayah tersebut. Ranem dipenggal kepalanya, tubuhnya dibuang ke sungai yang ada di daerah Silayur. Warga menemukan jasad Ranem setelah melihat aliran sungai berwarna merah dan berbau anyir darah. Mereka menelisik sumber bau dan warna merah tadi, sehingga ketemulah jasad Ranem yang tanpa kepala. Kepalanya dibuang ke lokasi lain dan ditemukan beberapa hari kemudian. Setelah berhasil mengidentifikasi jasad, polisi berhasil menangkap pembunuhnya. Ia orang Semarang juga. Persidangan kasus ini digelar pada Agustus tahun 1973 dan mendapatkan perhatian dari media massa. Koran Suara Merdeka saat itu menulis berita ini selama berhari-hari. Setelah kematian Ranem secara mengenaskan ini, kisah arwah gentayangan mulai muncul. Sejumlah orang, terutama sopir, mengaku sering melihat wanita tanpa kepala berada di tengah jalan. Sementara yang lain melihat wanita cantik tiba-tiba menyeberang saat sopir sedang melaju kencang. Akibatnya, sopir membuang kemudi yang berujung pada kecelakaan. Sosok wanita yang muncul di tengah jalan tanjakan Silayur ini dipercaya sebagai Ranem, korban mutilasi puluhan tahun silam. Cerita mistis lainnya, sering tercium bau anyir darah, padahal tidak ada apa-apa di tempat itu. Kadang juga muncul bau wangi yang juga tak diketahui dari mana sumbernya. Bau itu tercium begitu saja, entah anyir darah atau wangi. Dan nggak semua orang bisa mencium bau tersebut, baik bau anyir maupun wangi tadi. Sejak tanjakan Silayur diyakini sebagai tempat angker, tempat wingit, masyarakat juga mulai melakukan kebiasaan nyeleneh. Sekitar tahun 1970-an, setelah insiden Ranem tadi, warga maupun pengguna jalan yang melewati jalur Silayur akan melemparkan uang atau hasil bumi seperti jagung, beras, kacang, dan lain sebagainya ke sekitar jalan raya. Ritual ini tujuannya agar mereka selamat ketika melintasi tanjakan tersebut. Warga setempat kemudian mengambil uang maupun hasil bumi yang dilemparkan oleh para pengemudi yang lewat. Namun, kebiasaan tersebut kemudian dilarang oleh
lurah pada waktu itu, sehingga tak ada lagi orang yang membuang uang ataupun hasil bumi ke jalanan. Selain itu, jika ada warga baru yang ingin membuka usaha atau kepentingan lain, harus meminta izin terlebih dahulu kepada warga setempat dan harus melakukan ritual selamatan dengan mengundang minimal 6 orang. Tidak diketahui mengapa jumlah warga yang dipanggil harus minimal 6 orang tadi. Kesan angker ini membuat pemerintah gundah. Mereka ingin menghapus kesan angker tadi, sehingga bekerja sama dengan Perhutani KPH Kendal dan PT Wisata Lawu Tawangmangu, mereka menyulap kawasan hutan petak 51 di Ngalian, Semarang menjadi suatu objek destinasi wisata yang indah dan menarik. Maka pada awal tahun 2022 lahirlah Silayur Park, sebuah objek wisata keluarga dengan konsep wisata alam yang mengintegrasikan taman rekreasi, wisata kuliner, resort, glamping, camping ground, dan outbound yang dikemas secara menarik dengan suasana seru dan menyenangkan. Konsep wisata ini dipadukan dengan suasana alam sehingga tidak merusak hutan. Kawasan hutannya tetap terlihat asri dan terjaga meskipun telah dibangun tempat wisata. Pembangunan Silayur Park ini tetap tak mengubah medan tanjakan Silayur. Konturnya tetap menanjak atau menurun, tetap membahayakan karena medannya cukup curam. Untuk melintasi medan ini, khususnya mobil yang membawa banyak muatan berat, pastikan bahwa kendaraan dalam kondisi prima, khususnya rem. Jangan sampai mengalami remblong yang disebabkan oleh kondisi rem yang kurang prima. Kecelakaan bukan hanya membahayakan keselamatan diri sendiri, tetapi juga keselamatan orang lain dan masyarakat umum. Jangan sampai orang lain menjadi korban akibat kecerobohan kita sendiri. Selain harus memastikan kendaraan dalam kondisi prima, berdoalah tiap kali akan bepergian agar kita tetap bisa menjaga konsentrasi saat mengemudi, juga menghindari gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Apakah di antara teman-teman ada yang memiliki pengalaman menyeramkan di tanjakan Silayur ini? Jika iya dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email misteri.verhal@gmail.com atau bisa menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang nggak mau ribet, bisa menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal. Edisi pekan depan, saya ingin mengulas mengenai Sunan Kuning. Sunan Kuning ini adalah sosok penyebar agama Islam di daerah Jawa Tengah. Ia adalah
keturunan dari Keraton Surakarta dan ada darah Chinese-nya. Mengapa lokalisasi di Semarang diberi nama Sunan Kuning? Bukankah ia tokoh penyebar agama Islam? Jika teman-teman ingin tahu jawabannya, ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.